Oke, timnas Indonesia berhasil mengamankan poin dengan 1 poin, di mana timnas Indonesia tadi pertandingannya bagi Martin Paes sangat luar biasa dalam memberikan penyelamatan dari serangan-serangan yang sangat tajam dari Australia. Di mana timnas Indonesia, sahabat-sahabat Garuda, di sini bermain imbang kontra Australia laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Laga yang berlangsung di GBK itu, Senayan Jakarta Pusat, itu berakhir dengan skor kacamata, yaitu skor 0-0. Penjaga gawang Martin Paes menjadi bintang bagi skuad Indonesia. Total ada 5 penyelamatan yang dilakukan sang kiper, yaitu asal klub FC Dallas, sehingga membuat gawang timnas Indonesia ini terhindar dari mara bahaya yang dilakukan oleh Australia. Dengan hasil ini, sahabat-sahabat Garuda, timnas Indonesia tetap berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 2 poin. Sedangkan bagi Australia harus menempati urutan kelima dengan koleksi 1 poin. Pasukan Merah Putih di sini selanjutnya akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober bulan mendatang dan Cina pada 15 Oktober 2024. Pada jalannya pertandingan di sini, di babak pertama timnas Indonesia langsung tancap gas memberi tekanan ke pertahanan timnas Australia. Pada 10 menit babak pertama di sini berjalan mulus bagi skuad Garuda yang sukses mengurung para pemain Sukkeras. 2 peluang emas yang tercipta melalui kaki Sandiwas dan juga Rafael Strike di sini, tapi bola masih bisa dihalau oleh kiper Australia. Memasuki pertengahan pertandingan, secara mengejutkan Australia mulai bisa mengambil alih permainan. Mereka memanfaatkan bola-bola mati untuk menciptakan kemelut, lalu mengancam gawang timnas Indonesia. Peluang berbahaya tercipta melalui tendangan keras Keanu Bagus yang diblok Justin Hapner ke kaki Michael Duque yang langsung melepaskan tendangan keras pada menit ke-20, tapi bola itu berhasil ditepis oleh Kapten Martin Paes. Jadi Martin Paes kembali melakukan penyelamatan dari sundulan Harry Sotar pada menit ke-22 ya, yang membuat gawang Indonesia terhindar dari bahaya lagi. Kemudian aksi dari sang kiper timnas Indonesia ini, Martin Paes, saat melawan timnas Indonesia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Di sini cukup yang baik sekali ditampilkan, dan tentunya kita sudah menikmati bagaimana penyelamatan yang diberikan oleh kiper kita ya. Setengah jam babak pertama berjalan, di sini tempo permainan mulai menurun. Australia masih mendominasi dengan 61% penguasaan bola. Kemudian pertandingan berbanding 39% milik Indonesia. Akan tetapi serangan Jackson Irvine masih bisa dipatahkan barisan pertahanan dari pasukan Garuda. Australia kemudian mendapat peluang emas lewat sepakan Nestori Erangkunda pada menit ke-33. Bola mengarah ke tiang gawang dan sempat mengenai badan Martin Paes, tetapi bola liar itu hanya bergulir di depan garis gawang dan langsung dibuang oleh salah satu bek kita, yaitu timnas Indonesia. Kemudian memasuki 10 menit akhir babak pertama, di sini timnas Indonesia mulai bisa keluar dari tekanan-tekanan, tetapi upaya serangan balik mereka kerap patah di area sepertiga akhir Australia. Hingga turun minum, timnas Indonesia itu harus puas dengan skor 0-0 bertahan. Kemudian kembali ke babak kedua, di sini timnas Indonesia mengawali babak kedua dengan melakukan pergantian pemain. Coach Sintayong di sini menarik Rafael Strike dan memasukkan Witan Sulaiman. Keputusan itu cukup memberi dampak di menit awal babak kedua, namun serangan Garuda lebih hidup ya, terutama di sisi kanan. Kemudian peluang sempat tercipta lewat tendangan Marcelino Ferdinand pada menit ke-55, tetapi bola melambung tinggi di atas gawang, artinya tendangannya masih berjumpa fan dari Marcelino. Memasuki pertengahan babak kedua, di sini Australia kembali bisa mengambil alih permainan. Kemudian di sisi lain, timnas Indonesia ini mulai kembali bermain menunggu sambil sesekali melakukan serangan balik
di mana Soekarno ini sempat mendapatkan peluang emas lewat tendangan Adam Tagar pada menit ke-67, namun Martin Paes kembali mampu mengamankan bola. Menjelang berakhirnya babak kedua ya, di sini Coach Sintayong tanpa melakukan perubahan untuk strategi. Pertama Rahan masuk, kemudian menggantikan Marcelino pada menit ke-79. Disusul Wahyu Prasetyo yang menggantikan Sandriwas. Kemudian pelatih asal Korea Selatan itu tampak ingin memperkuat lini belakang dengan memasukkan beberapa pemain bertipikal bertahan. Jadi strategi ini ya terbukti cukup berhasil membuat The Socceroos yang kesulitan menembus pertahanan skuad Garuda. Namun kondisi tersebut menjadikan upaya transisi pasukan Merah Putih agak tersendat sehingga momentumnya hilang. Dan hingga peluit panjang dibunyikan di sini timnas tidak ada gol tercipta dan skor pun dengan skor kacamata yaitu skor bertahan. Dan sahabat-sahabat Garuda, sebenarnya kita sedang menunggu bagaimana sosok striker murni kita yaitu Ramadan Sananta ataupun siapa Dimas Derajat ditunggu untuk diturunkan oleh Coach Sintayong. Dari tentunya para supporter yang ada di stadion dan juga yang ada di rumah ini menantikan bagaimana dari dua pemain itu turun dan bisa berkontribusi kepada permainan. Namun seperti yang sudah kita nikmati bersama ya, seperti yang sudah kita lihat bahwa entah kenapa Coach Sintayong tidak memasukkan striker yaitu Ramadan Sananta lah paling tidak ya. Dan kalau kita melihat dari bagaimana performa dari Ramadan Sananta ini memang cukup baik di klubnya di Persis Solo, dan juga Dimas Derajat juga bagaimana yang dimainkan oleh Coach Boyan Hodak di Persib Bandung. Dan ketika atau mungkin apa yang sudah sesuai dengan keinginan dari Coach Sintayong dengan membuat timnas Indonesia menjadikan tim kuda hitam di pertandingan kualifikasi putaran ketiga ini dengan membuat para lawan-lawan tangguh atau para pemain yang negaranya adalah langganan Piala Dunia seperti Jepang atau Australia, kemudian Arab Saudi, dan terbukti timnas Indonesia dari dua laga ini membuat mereka Australia ataupun Arab Saudi di sini berhasil ditahan imbang. Kalau berbicara Arab Saudi, malam ini pertandingannya cukup menarik ya. Ketika bertandang ke Cina dan itu berhasil mencuri poin dengan 3 poin sempurna, sehingga saat ini Arab Saudi berada di puncak klasemen di grup C dan berhasil pula membuat 2 gol yang sangat signifikan sahabat-sahabat. Dan tentunya sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai para supporter, mari kita tetap berikan dukungan yang terbaik dan doa terbaik kepada timnas Indonesia di ajang kualifikasi ini dengan asa timnas Indonesia bersama Pak Erick Thohir tentunya ya. Tentunya Pak Erick Thohir berharap timnas Indonesia dalam masa kepemimpinan ini bisa menepis semua kritikan-kritikan yang dilakukan oleh kritikan yang tidak mendasar atau para pembenci dari Pak STY, kemudian Pak Erick Thohir. Dan tentunya jika ini benar-benar berhasil bisa lolos ke Piala Dunia 2026, maka sudah pasti timnas Indonesia akan membuat sejarah baru dan kita akan merasakan bagaimana timnas Indonesia, timnas kita, jika timnas kita sudah hebat. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama saya, salam olahraga.